Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Muammar Qaddafi Najib, 2. Intan Umami, 3. Dewi Anjaswati, 4. Umi Darojah, 5. Niswatul Muna Al-Walidah, 6. Hesti Taningsih, 7. Tika Fajar Febrianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Quran dari masa ke masa. Al-Quran di masa Nabi. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW duduk tenang seorang diri di dalam gua Hiro. Ia resah dengan tradisi masyarakatnya yang bobrok. Ia mencari sesuatu yang dapat memperbaiki keadaan masyarakat di negerinya. Beliau rela meninggalkan keramaian dan menyepi di dalam gua. Tiba-tiba datang seorang asing, yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendekap tubuh Rasulullah yang gemeteran hingga tampak makin payah. Malaikat Jibril melantunkan 5 ayat Al-Quran, yaitu ayat 1-5 surat Al-Alaq. Fragmen itu adalah kutipan peristiwa nyata saat Al-Quran pertama kali diturunkan. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW pulang setengah berlari. Ia ketakutan karena peristiwa ajaib yang belum pernah beliau alami sebelumnya. Karena rasa penasaran yang menelusup di dalam hati, Khadijah teringat sepupunya yang ahli agama, yang bernama Warohah bin Naufal. Khadijah bersama Rasulullah menemui sepupunya yang telah sangat tua dan buta matanya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya di dalam gua Hiro. Kemudian, keterangan Warohah cukup melegakan mereka berdua. Setiap kali Al-Quran turun, beliau langsung menyampaikan kepada sahabat. Beliau memerintahkan kutab atau para penulis wahyu agar mencatat Al-Quran. Setiap surat selesai diturunkan, Rasulullah memberi nama untuk membedakan surah yang satu dengan yang lainnya. Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mereka mencatat Al-Quran dalam pelepah kurma atau tulang-tulang binatang atau kulit binatang atau juga batu yang tipis. Adapun kelompok Ummi hanya mengandalkan hafalan. Al-Quran di masa Rasulullah dipelihara dengan 2 cara yaitu mengandalkan hafalan dan tulisan. Sementara itu, Malaikat Jibril setahun sekali mendatangi Rasulullah SAW untuk mengecek hafalan Al-Qurannya. Rasulullah juga sering mengadakan murojah untuk para sahabatnya. Mereka disuruh hafalan di depan beliau, kemudian beliau menyimak dan membetulkan jika terdapat kesalahan dalam menghafalkannya. Bagaimana Al-Quran diwahyukan? Al-Quran tidak berlangsung berwujud 114 surat bentuk mushaf. Ada banyak cara yang diterima oleh Rasulullah. Ada yang mampu dinalar, ada pula yang cukup diketahui dan diimani. Ketika malaikat menampakkan dirinya kepada Rasulullah, yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu, termasuk yang mampu dinalar. Adapun yang tidak mampu dinalar, ketika malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Rasulullah. Pada saat itu, beliau tidak melihat apapun. Beliau hanya dapat merasakan wahyu tersebut sudah ada di dalam qalbu. Selanjutnya, yakni hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang lebih tepatnya yaitu mulai malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad sampai 9 Dzulhijjah pada saat Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad atau 10 Hijriah. Hikmah dari Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad dan para sahabat saat mengalami rintangan dahsyat pada saat terjun untuk berdakwah. Yang kedua, memudahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menghafal dan memahami isi Al-Quran. Jika Al-Quran turun sekaligus, maka akan menyulitkan menghafal dan mempelajarinya. Sehingga dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, para sahabat akan dapat melakukannya dalam 3 hal sekaligus.
yaitu menghafal, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Nabi sering dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi. Sehingga dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrik dan juga menjawab tantangan orang-orang kafir serta mengalahkan mereka secara telak agar mereka tidak mengganggu dan menghina Al-Quran. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran itu turun dan melakukan penahanan dalam penetapan syariah. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran dari Allah yang Maha Esa. Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar. Pada awal kekhalifahan Abu Bakar muncul berbagai kerusuhan, salah satunya ditimbulkan oleh orang yang mengaku sebagai nabi, namun yang paling berbahaya adalah Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab mampu mempengaruhi Bani Hanifah yang tinggal di Yamamah. Mereka murtad dan mengancam kekuatan kaum muslimin. Abu Bakar segera menyiapkan pasukan muslimin untuk menghancurkan musuh-musuh Allah tersebut. Ia mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang untuk menumpas musuh. Umar bin Khattab gelisah, ia mengkhawatirkan Al-Quran akan lenyap. Dengan perasaan berat, Zaid dibantu oleh Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat lainnya untuk memeriksa dan mengumpulkan kepingan-kepingan tulang dan lainnya yang terdapat ayat Al-Quran. Setelah seluruh Al-Quran tertulis dan lembaran-lembarannya lalu ikatnya dengan benang kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, mushaf dipegang oleh Umar bin Khattab dan setelah meninggal mushaf berada di tangan Hafsyah, putri Umar. Pada masa Utsman. Pada masa Utsman menjadi khalifah, Utsman menyalin mushaf Al-Quran menjadi beberapa mushaf. Dengan catatan, jika terjadi perselisihan, bacaan hendaklah berpegang pada bacaan orang-orang Quraisy. Al-Quran diperbaiki lagi dan disempurnakan sesuai instruksi dari Utsman. Perbaikan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman telah banyak membawa faedah bagi kaum muslimin. Di antaranya, 1. Menyatukan kaum muslimin dalam satu macam mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. Yang kedua yaitu menyatukan bacaan, dan yang ketiga yaitu menyatukan tertib susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang ini. Al-Quran setelah Khalifah Utsman. Al-Quran pada mulanya ditulis tanpa titik dan baris atau disebut dengan Arab gundul. Tampilan Abdul Aswad Ad-Duaili memberi tanda-tanda dalam Al-Quran dengan tata yang berlainan warnanya dengan tulisan Al-Quran. Kemudian di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, penulisan Al-Quran diperjelas lagi. Cara pemberian tanda ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al-Quran karena terlalu banyak titik. Al-Khalil mengambil inisiatif untuk membuat tanda-tanda baru, yaitu huruf wawu kecil di atas untuk tanda dhammah, huruf alif kecil untuk tanda fathah, huruf ya kecil untuk tanda kasroh, kepala huruf shin untuk tanda saddah, kepala ha untuk sukun, dan kepala ain untuk hamzah. Materi yang terakhir adalah Al-Quran di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai Al-Quran pusaka yang berukuran 1 x 2 meter yang ditulis tangan oleh penulis-penulis Indonesia sendiri. Kementerian Agama telah membentuk suatu panitia yang bertugas untuk memeriksa dan mentashih Al-Quran yang akan dicetak dan diedarkan. Lembaga-lembaga yang bersangkutan dikenal dengan nama Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran yang ditetapkan dengan penetapan Menteri Agama nomor 37 tahun 1957. Penulisan itu dimulai pada 23 Juni 1948 atau 17 Ramadan 1367 Hijriah sampai tanggal 15 Maret 1960 atau 17 Ramadan 1379 Hijriah. Al-Quran pusaka tersebut disimpan di Masjid Baitur Rahim di dalam Istana Negara dan menjadi induk dari Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian Al-Quran yang dicetak di Indonesia
ataupun yang didatangkan dari luar negeri. Jadi, jika ada cetakan Al-Quran yang janggal, dapat langsung di-cross-check dengan Al-Quran induk tersebut. Maka, benarlah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.